Golkar. Masukan saja kepada Dewan, kepada komite, kepada perwakilan dari cabang dinas. Mudah-mudahan mereka bisa berubah. Motornya nggak picak untuk keadaan kenyataan di lapangan. Sementara gitu, terima kasih pimpinan. Semoga menjadi berkah. Berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas penerimaan dari Komisi 4 untuk mendengarkan apa yang nantinya ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang sangat menarik minat para masyarakat. Jadi masyarakat umum pun sudah sangat viral karena itu saya buktikan dengan jumlah tayangan yang berjumlah 2.108.000 tayangan yang saya share di Facebook. Jadi menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap apa yang memang mau dibilang itu seperti apa, itu adalah menjadi satu masalah di masyarakat. Jadi kembali lagi pada waktu saya membicarakan ini fokusnya SMK N1 dan SMK N2 itu hanya menjadi satu contoh di mana kita mendapatkan satu bukti. Tetapi pada intinya pada saat kita bicara tentang ini, kita tidak berbicara tentang SMK N1 dan SMK N2 saja. Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kemarin kita menghindari sesuatu yang sebenarnya bisa untuk menjadi satu pelaporan? Karena kita punya bukti secara tertulis. Tapi bukan itu yang menjadi satu keinginan agar terjadi perubahan. Karena tidak mungkin kita mempidanakan satu tindakan pada dua yang saya anggap dua institusi sekolah, misalkan SMKN 1 dan 2 Bogor, ini misalkan menjadi kerana hukum, tetapi tidak menjadi satu perubahan pada sekolah yang lain. Saya anggap sebagai perwakilan masyarakat kita di sini itu gak ada gunanya. Jadi di sini kita akan meminta satu keterangan ataupun satu klarifikasi yang mungkin nanti bisa disampaikan dari pihak sekolah. Karena apapun yang kita lihat bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah terjadi pada waktu itu kita bertemu dengan para komite di depannya sekolah SMK 1 mungkin, depannya rumah sakit. Nah, saat itu apa yang menjadi topik ini itu sudah dilakukan. Jadi topik ini sudah dibicarakan, bahkan itu didatangi oleh Kajari dan juga dari pihak kepolisian. Pada saat itu sudah dibahas, jangan sampai terjadi hal yang berbau pungli. Mereka sudah menjelaskan unsur-unsurnya. Yang pungli bagaimana, yang dimaksud sumbangan bagaimana. Sehingga kalau mau bicara, saya saja yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan masih ingat apa yang mereka sampaikan, masih ingat. Jadi pada waktu memberi satu pemaparan tentang hukum, bagaimana jangan sampai terjadi pungli di sekolah, saat itu pihak kejaksaan sudah memberikan arahan yang sangat jelas. Tetapi waktu itu jujur saja
Jujur saja waktu itu ada Komnastik, Ketua Komnastik Jawa Timur yang datang, dan saya masih punya rekamannya sehingga saya berani mengatakan seperti ini. Pada saat itu mengatakan, tidak usah takut. Jadi ada kalimat tidak usah takut. Kalau melakukan hal seperti ini, yang penting jangan ada kwitansi. Jadi itu sudah pernah disebutkan oleh satu lembaga, di mana seharusnya lembaga itu punya kredibilitas tentang masalah hal pendidikan. Di sini jangan sampai terjadi sumbangan yang dibungkus atau dimanipulasi sebegitu rupa sebenarnya permintaan menjadi sumbangan. Itu sudah pernah dibahas. Jadi ya, makasih jawabannya. Seharusnya dihadirkan semua malah enak. Jadi biar ngerti tugas tupoksi ini komite itu apa, malah cabang apa, malah sekolah apa. Saya akan cerita waktu tahun 2010 itu SMA, SMK negeri itu dulu masih dikelola daerah. Sudah saya kumpulkan kepala sekolah beserta komite sekolahnya di sana, di sidang tempat ruang sidang Dewan yang di atas barat sana, sampai gak muat tempatnya. Jadi saya di sana memang komite itu juga sementara itu hanya sebagai alat stempel kepala sekolah. Jadi mereka langsung saya tunjuk langsung mukanya. Jadi begitu tanda tangan stempel, bayaran selesai urusan. Gak enak sih ngamuk, gak enak. Memang sesuai faktanya seperti itu. Jadi kepala sekolah itu semuanya yang gawe acara rencana itu kepala sekolah. Komite hanya sebagai alat stempel kepala sekolah untuk memungut, untuk melegakan tindakan korupsi pungli itu. Jelas itu gak ada yang malah guyu kekelengkapan, memang faktanya seperti itu. Ya. Jadi saya akan mengupas masalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di situ jelas tidak boleh komite itu menarik iuran dari wali murid, nggak boleh. Jual seragam sekolah barang itu nggak boleh. Jelas di situ, tertulis di situ. Kalau yang ada sumbangan, ada pasal lagi. Sifatnya sukarela, nggak ditentukan seperti di Nganjuk ini. Kabeh maling, bajingan sekolah-sekolah sebenarnya. Ini sudah saya usul kepada BPK Provinsi Surabaya supaya diaudit semua yang ada SMA negeri, SMK negeri se-Kabupaten Nganjuk. Bahkan ini ada salah satu SMK yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri. Biar ada shock terapi. Kalau saya nggak kenal kompromi di Nganjuk ini. Jadi kalau memang itu ada indikasi pungli, mari yuk dilaporin ke AP ya, biar dikecek, biar ada shock terapi. Ke depannya Nganjuk nggak diusang meres wali murid. Jadi jelas dari Permendikbud itu sudah jelas nomor 75 tahun 2016 di situ sudah tertulis atur seragam lah seperti itu. Nah, sedangkan pelaksanaan di lapangan SMA itu sebenarnya dari bos itu dengan BP, OPP, bantuan penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan itu sudah lebih dari cukup. Pemprov Jawa Timur itu sudah membantu untuk SMA dalam 1 tahun ya, BPOPP itu ya. Bos dulu ya, SMA itu 1 tahun 1.600.000 rupiah. Sedangkan SMK 1.600.000 sampai 1.900.000 rupiah. Nah, sedangkan BPOPP tadi untuk SMA 70.000 per bulan, tapi tidak 12 bulan ya. Jadi istilahnya tahun 2000 anggaran 2005, 2006 ini cuma 8 bulan. Sedangkan SMK yang teknis satu cair 1 bulan itu 135.000 rupiah. Sedangkan SMK non teknis 110.000 rupiah. Jelas. Jadi kalau di total untuk SMK dalam 1 tahun dari BOS dan BPOPP itu sudah lebih dari cukup untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini. Kenapa kok narik uang komite, uang SPP, uang gedung, digemantan nih bicak uang gedung barang. Gedung ini kan sudah ditangani, disediakan oleh pemerintah. Nah, ini loh, seandainya dia audit, kira-kira kayak yang lolos kalau sekolah SMA negeri Kabupaten Nganjuk, bahkan mungkin Indonesia. Karena apa? Sebenarnya
korupsi yang paling besar itu ya terletak di dinas pendidikan. Mergo saking akeh sekolahan sa Indonesia, saking banyak saiki gak ketok. Seperti itu. Yang tahu bos itu yang buat laporan hanya kepala sekolah dengan bendahara sekolah. Seperti itu. Jadi guru-guru yang lain nggak mau tahu. Jadi ngeri Nganjuk sebenarnya. Kenapa harus ada uang komite, uang gedung, uang seragam? Bayangkan. Seragam toko lebih murah. Nah, apa harganya sampai 2 kali 3 kali lipat? Kayak bajingan kepala sekolah semuanya. Komite ini ikut mendukung. Kudu ini komite ngerti, jadi komite ini kebutuhan sekolah ini dalam 1 tahun berapa? Terus pendapatan sekolah berapa? Dan enggak ada ini butuh yang koruptor ya, kira-kira apa enggak kurang. Ini, jadi kalau seharusnya kalau sekolah seperti ini harus dilaporkan saja ke APH. Jelas itu bukan bantuan, itu pemerasan, termasuk jenis pungli, termasuk korupsi itu dalam tindak pidana anti korupsi jelas. Itu seandainya dicek benar di audit, hancur. Ini ada ininya ya, SMK sebuah SMK ini. Lah mau untuk biaya penerimaan murid baru sampai 49 juta dan tinggi apa sekarang online. Nah ini kan pelaporan ini kan yang penting nol. Nah, seperti inilah. Makanya perlu kudu dirangkep. Nah, memang kepala sekolah ini enggak melaksanakan tindakan pungli. Biar ke depannya itu lebih ini terus ya. Nah ini SMK 1 Bagon. Saya pernah nih tahun yang lalu ada pengamen ke rumahnya Mas Ebit itu. Mana Mas Ebit ya? Itu saksi ini. Saksi Pak. Malam-malam kodanan mampir di rumah Mas Ebit. Cerita ijazah saya ditahan kalau SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Bagon. Tak kejar kepala cabang ini, gak pernah ketemu. Akhirnya saya Mas Ebit ngambil di sana. Padahal itu benar-benar uang miskin, kan bayar sampai jutaan di dok enek. Kemarin juga seperti itu dia sampai 1 Tanjungan sana. Anak emang gak duwe gresek berambang di pangan gak cukup ya. Lah kok bisa akhir total mulai masuk pertama kali kelas 10, kelas 11, kelas 12 di total apa kekurangannya? Kon bayar duit itu pangannya enak lagi seberat akhirnya ijazah saya hidung di kafe Nganjuk. Seperti inilah kelakuannya panas sekolah bajingan SMA seperti ini. Nah anak ijazah sedangkan mereka golek kerjaan tanpa pabrik gak gue ijazah yang ditolak. Seperti ini ya kenyataan di Nganjuk ini benar-benar memprihatinkan. Makanya perlu ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Aja malah begini, kalau maling, kalau kotor di dinas pendidikan di Kabupaten Nganjuk, bangsat. Tolong nanti kepala cabang dinas yang baru ya. Nah memang gak becus mimpin Nganjuk, Nganjuk sarangnya maling, sarangnya bajingan. Kan mundur daripada digeruduk kalau LSM Nganjuk ini. Kemarin yang sudah ganti yang saya temui 5 menit ngorek mereka. Gak pantas pasangan, gak layak tuh dari cabang dinas PLT cabang dinas ini Nganjuk ini. Mereka gak sengatanya forum maling anak buahmu. Ini fakta. Bahkan kepala dinas provinsi Jawa Timur statement untuk SMA, SMK se-provinsi Jawa Timur gak ada pulih. Tak tantang mereka. Aku melindungi para bajingan, aku melindungi para maling, aku punya data. Bahkan gubernur juga tak olok-olok nih. Karena apa? Mereka cuma ngomong doang, tak omong-omong. Bukofifa pernah bilang, apabila ada kepala sekolah yang menjual seragam, akan saya nonaktifkan atau saya nonjobkan. Omong tok setiap tahun seperti kuwi. Seharusnya komite yang bagian operasi sekolah itu ditutup, gak usah ada seragam.
maling kuwi. Bagaimana mungkin wali murid jelas gak wani lo gak tuku anak sekolah nang kono. Sedangkan harganya 3 kali lipat dengan harga yang ada di pasar-pasar toko-toko kain umum itu. Wis jelas ketok. Nyatanya Bu Kofifa juga berani memberhentikan atau menunjukkan kepala sekolah yang melakukan tindakan jual seragam sekolah. Kan sudah repot lah seperti ini. Ini fakta. Terus kepala sekolah SMA SMK itu seakan-akan nyentai. Kalau bulu-bulu wartawan LSM nyentai. Mereka ngendeli nyuap. Eleng-eleng jesok nyuap aja. Aman zaman saiki. Jadi nanti titip kepada para cabang dinas yang baru yang mewakili cabang dinas, tolong sampaikan. Sing hati-hati nek dinas nang Kabupaten Nganjuk nanti mau aja ngeladeni wong maling, koruptor kepala sekolah itu istilahnya ya. Kon minggat kok Nganjuk. Jadi seperti itu memang carut masuknya dunia pendidikan seperti itu. Sudah cukup. Kemarin saja di SMA 1 Tanjungan kene tarian bantuan komite nggak ada, uang gedung tidak ada, terus uang SPP juga ada. Jadi sumbangan ini sukarela menyumbang terserah, gak nyumbang gak ada masalah. Bener, saya angkat kemarin, saya viralkan di media sosial. Faktanya seperti itu. Nyatanya punya prestasi SMA 1 Tanjungan dibandingkan kalau SMA 1 Nganjuk ya gak belum kalah. Dibandingkan dengan SMA 3 Nganjuk ya gak belum kalah. Gratis, bener gratis. Sebenarnya programnya Gubernur Bu Kofifa harusnya sudah gratis kawan. SMA SMK Jawa Timur itu sudah gratis. Masukkan saja kepada Dewan, kepada komite, kepada perwakilan dari cabang dinas. Mudah-mudahan mereka bisa berubah. Motornya biar gak picak untuk keadaan kenyataan di lapangan. Sementara gitu, terima kasih pimpinan. Semoga menjadi berkah. Saya ekonominya. Enak sing suki, enak sing gak duwe, enak sing lagi sing sedengan. Di samping sumbangan ini harus hati-hati Bapak Ibu. Ya sampaikan kepada adalah infrastrukturnya sekolahan ini harus benar jaga. Oke, ditambah. Jangan sampai jadinya sumbangan nanti komputer yang ada di sekolahan infrastrukturnya itu kurang. Kualitas gurunya itu juga kurang. Jangan sampai di Kabupaten Nganjuk itu dengan ada sistem tertutup ini ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Kalau perlu, guru yang pintar-pintar Pak dirolling. Karena kita tidak seperti itu. Wajib kurang mampu, tiga single kok pintar, tiga, jadi dirolling. Sehingga kualitas daripada pendidikan tingkat SMA dan SMK itu bisa sama. Sehingga panjenengan tadi mengatakan kalau mencari pekerjaan seperti apa, ini bisa memantau. Berarti kalau ada sekolah SMK yang kurang mampu atau SMA, panjenengan kurang di sekolahnya, itu kan ini bisa memprediksi sekolah mana ini kira-kira yang tidak menghasilkan hal seperti ini. Kepala cabang itu harus tahu. Kalau hanya kepala cabang terus bilangnya, Allah di wilayahku, awakmu itu berarti tidak amanah. Sekali lagi disampaikan kepada cabang, siapapun yang ingin audiensi dihadapi Kabupaten Nganjuk. Kalau tidak ingin, yuk cuma Nganjuk, pindah kok Nganjuk. Karena rakyat itu menginginkan kebaikan, keutamaan pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena untuk sekolah jangan sampai mengganggu yang namanya kan psikologi anak. Jadi anak yang suci kan oleh gaduh Pak. Belum tentu psikologi ini tidak sama. Lalu cuma si tok duit si tok gak, alah guna aku bayar, aku tak bayar. Tapi si gak duit. Ngomong dia ngomong racing ego tinggi, wis Pak dolo sapi, wis Pak dolo wedhus. Ya Pak.
itu jangan terjadi. Kalau ada sumbangan yang tahu adalah panjenengan, yang disampaikan dia caranya gak menyinggung psikologinya, gak menyinggung psikologinya anak, sehingga anak di situ benar-benar belajar untuk masa depan. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Pri hasil hearing antara Komisi 4 dengan Salam Lima Jari SLC? Ini tadi saya juga ikut rembuk lah dalam mengirim tersebut, tapi saya kecewa. Karena apa? Seharusnya dari pihak sekolah SMK Negeri 1 bagus dan komite SMK Negeri 1 bagus dan kepala cabang dinas Kabupaten Nganjuk yang baru ini seharusnya dihadirkan. Itulah ini tadi saya merasa kecewa berat. Seharusnya mereka diundang semua biar tahu tupoksinya itu. Tadi sudah diundang tapi tidak datang gitu Pak ya? Iya lah, ini kan menyepelekan. Makanya ini saya sebenarnya dengan adanya kepala cabang baru ini senang juga biar mereka ngerti keadaan Nganjuk ini. Ini mengeruat sumber koruptor, korupsi dalam lingkungan dinas pendidikan. Berarti untuk hasilnya sangat tidak pas Pak ya? Iya, ini hanya istilahnya apa? Kurang-kurang. Karena pihak yang bersangkutan sebenarnya harus diundang biar bisa memperbaiki diri. Komite ini sebenarnya dibubarkan saja. Jangan manfaatnya bagi paling murid. Mereka pakai stempel kepala sekolah untuk menarik iuran untuk melegalkan pungli di sekolah. Biaya pendidikan di Nganjuk ini untuk SLTA, SMA dan SMA negeri sudah lebih dari cukup. Karena apa? Untuk SMA dana bosnya dalam 1 tahun 1.600.000. Sedangkan SMK antara 1.600.000 sampai 1.900.000. Masih ada tambahan BPOP, OPP, bantuan saya praktek untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu dari provinsi besarnya nggak sama. Untuk SMA Rp70.000 dalam 1 tahun anggaran 2025 tahun 2026 itu 8 kali pencairannya. Sedangkan SMK yang non teknik 110.000. Sedangkan SMK yang teknis 135.000. Itu loh kalau dijumlah SMA sudah lebih dari itu. SMK juga seperti itu, hampir mendekati 3 juta SMK. Kalau masih kurang, cek narik nih uang gedung, uang komite, narik nih uang komite. Ini kan kandung mata nih picek nih uang gedung berani. Gedung itu urusan pemerintah. Makanya saya tadi istilahnya kalau memang ada pelanggaran ya biar diproses saya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan diberi kesempatan mereka maling kok, pungli kok, apalagi dunia pendidikan. Misalkan ada orang miskin, anaknya orang miskin, anak yatim, piatu, anak yatim, anak tukang becak, anak pengamen, anak pengemis, begitu gak bayar, mulai masuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, ditotalkan bayar akhirnya. Gak belum bayar ijazah ditahan. Ini kan seharusnya harus ngerti, orang miskin itu dok yang enak, diuntal itu enak, matanya kode picek kepala sekolah SMA-SMK. Enak gak kuat bayar ini menentukan keadaan. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya.
oh ya bongkar. Oh ya bongkar.